Terima kasih Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang nyaring dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nika Anderson. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pewahyuan dari sorga turun atas setiap kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya. Hari ini Selasa, September tanggal 19 tahun 2023, boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam doa fajar adalah suatu anugerah ya. Dan hari ini kita akan kembali dilayani oleh saudari kita yang baru selesai vacation keliling dunia, yaitu Nika Anderson. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Anda. Terima kasih atas waktunya, Pastor Yongki. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada hari ini. Selamat pagi yang ada di Amerika, selamat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Setiap daripada kita pasti pernah menangis. Benar? Apa ada di sini yang tidak pernah menangis? Gak ada ya, semua pasti pernah menangis. Cuman bedanya wanita sama pria, kalau wanita lebih pakai perasaan, mudah menangis, lihat drama Korea juga bisa nangis ya. Kalau laki, para pria mungkin main logika, jadi lebih banyak tidak menangisnya, tidak kelihatan begitu ya. Tetapi kita mau lihat waktu Tuhan itu semua indah pada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berlibur, ada waktu untuk berdiam. Saat ini adalah waktu yang tepat kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita dengan penuh sukacita kita akan menyambut firman Tuhan. Saya percaya kita semua ini mau hidup berbahagia. Amin. Tidak ada yang tidak mau hidup berbahagia. Semua mau hidup dalam keberhasilan. Semua hidup dalam kemenangan. Kita orang-orang yang beriman. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Kita mau menang.
menang dalam segala hal, menang dalam segala persoalan kita. Kita mau sukses, tidak ada di sini yang mau miskin. Janji Tuhan, kita adalah anak-anak raja. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, semua karena anugerahnya, semua daripadanya kita kembalikan untuk memuliakan namanya. Firman Tuhan pada hari ini akan berjudul Rencana Tuhan yang Terindah. Mari katakan bersama saya, rencana Tuhan yang terindah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan mari kita buka di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini firman Tuhan sangat tegas. Bahwa kita ini sebagai orang yang percaya, ini beriman, kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita tidak ragu akan Tuhan. Kita tidak meragukan, tidak memakai kekuatan kita sendiri. Sering kita ini memakai kekuatan kita sendiri, sering memakai dengan pikiran kita sendiri, bahkan berasumsi. Sering kita berdoa kepada Tuhan, kadang tidak sesuai dengan jawaban kita. Kita maunya seperti ini, tetapi Tuhan berkata lain. Ternyata jawabannya beda, tidak sesuai dengan doa kita. Terus kita capek kepada Tuhan, kita marah, kita kecewa, terus kita tidak berdoa lagi. Akibatnya apa? Akan merugikan kehidupan kita, sehingga bagaimana kita mau menang, bagaimana kita mau sukses, bagaimana kita mau berbahagia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kadang firman Tuhan itu sering kita baca, kita dengar, tetapi untuk menjadi pelaku firman itu komitmen dalam hidup kita. Kita percaya, kita mau berjalan bersama Tuhan, dan kita pasti menang. Ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga rencana Tuhan itu dari awal dalam setiap kehidupan kita itu tidak ada yang tidak baik. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari semula Tuhan tetapkan kita rancangan yang damai sejahtera. Tetapi pertanyaannya, kenapa masalah ini bisa datang dalam hidupku? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa yang satu kok enak, yang satu tidak enak? Bahkan sering orang Kristen berkata, mengikut Tuhan itu menderita. Mengikut Tuhan itu tidak enak. Kok bisa ya pikul salib tidak enak? Tetapi satu hal kalau kita percaya, ujung yang terakhir itu, kemenangan itu akan kita terima. Victory itu akan kita terima. Kita tidak bersendiri. Janji Tuhan memang berkata, tidak selalu semuanya baik. Tetapi aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Tetapi kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya atau kita berkata-kata yang tidak baik, apa yang kita katakan yang tidak baik itu bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu perkatakanlah yang baik. Perkatakan yang baik. Membuka hari yang baru. Perkatakan yang baik. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan yang baik itu, yang terindah, tergenapi dalam setiap hidup kita. Tetapi sering kita mengalami, banyak orang mengalami tidak sesuai harapan, tidak sesuai kenyataannya, tidak sesuai. Kenapa sampai tidak sesuai? Karena sering memperkatakan hal-hal yang tidak baik, atau bahkan melakukan segala sesuatu dengan tidak melibatkan Tuhan, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Tuhan mau kita mengakui Dia.
dalam setiap tindakan kita, setiap apa saja yang kita kerjakan, kita mau melibatkan Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa. Maka judul firman Tuhan pada hari ini, rencana Tuhan yang terindah. Kenapa terindah? Tidak pernah gagal. Rencananya selalu digenapinya. Kadang kita tidak mengerti, kenapa Tuhan? Kita bertanya pada Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan kadang memberontak, tidak marah pada Tuhan? Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku tidak sehat seperti dia? Kenapa aku tidak kaya seperti dia? Kita membandingkan. Kita tidak bersyukur dengan keadaan kita. Saat kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan perkatakan, aku pasti sembuh. Engkaulah Jehovah Rafa dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku. Dan izinkan Tuhan, kalau aku sembuh, aku boleh menyaksikan bahwa Engkau memberikan mujizat. Engkau memberikan terbaik dalam hidupku. Aku pasti sembuh. Katakan itu. Percaya dengan iman. Tetapi kalau kita lemah, iman kita lemah, perkataan kita lemah, kita melihat situasi, kita melihat keadaan, maka itu yang akan terjadi. Kadang kita berdoa belum terjawab. Satu pesan Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Katakan, Tuhan, aku tidak mengerti, Tuhan. Aku tidak mengerti kenapa masalah ini harus terjadi dalam hidupku. Tetapi katakan, Tuhan, aku mau Engkau pegang kendali kehidupanku. Aku mau Tuhan, bersamamu Tuhan. Engkau yang meluruskan jalanku. Aku pasti menang. Maka semua yang Tuhan kita katakan yang baik, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab kita tidak dapat mengerti rencananya. Kita tidak mengerti rencananya. Tetapi satu hal yang kita tahu, satu hal yang kita percaya, rencana Tuhan itu terindah. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi Tuhan mendatangkan rancangan damai sejahtera. Amin. Contohnya Yusuf. Yusuf itu begitu luar biasa. Dalam kehidupannya bukan mulus. Dia memiliki saudara yang banyak. 12 totalnya. Dan Yusuf ini karena saudara-saudaranya itu iri hati kepadanya. Dia harus direncanakan untuk dibunuh. Tetapi Tuhan tidak merencanakan demikian. Sehingga Yusuf pun luput. Akhirnya Yusuf harus dijual. Hidupnya tidak enak awalnya. Tidak bisa kita lihat akhirnya. Lihat awalnya Yusuf. Tidak enak, masuk dalam lubang sumur. Dijual di Mesir. Dijadikan budak. Tetapi saat di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Karena respon daripada Yusuf ini benar di depan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Yusuf bisa dipercaya. Yusuf bisa dipercaya oleh Potifar. Bahkan selanjutnya pun kita melihat kisah Yusuf. Istri Potifar menggoda Yusuf. Yusuf pun berespon dengan benar. Yusuf mau pilih takut akan Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa, lari daripada dosa, tidak mendekat kepada dosa. Tetapi kita lihat, apa hasilnya? Masuk penjara. Apakah itu berkata, ya itu kalau kita berbuat seperti itu, kita takut akan Tuhan, belum tentu enak. Tapi tetap percaya, ujung-ujungnya kemenangan victory. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Di penjara, kenapa? Dia menjadi berkat. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Yusuf dipenuhi hikmat Tuhan. Dia menjadi berkat di penjara. Sampai dia keluar dari penjara. Sampai dia dipercaya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Penguasa tertinggi di Mesir. Itulah Yusuf. Ujung-ujungnya victory, kemenangan. Tetapi perjalanannya belum tentu mulus. Saya percaya kita tidak semua kita jalan hidup ini mulus. Pasti ada waktunya kita mengalami hal yang tidak enak. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak itu tadi, percayalah
Tuhan itu berjalan bersama kita. Percayalah, kalau kita mengakui Dia, percaya Dia dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan kita yang bengkok tadi, Tuhan luruskan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya memiliki suatu masalah, saya selalu katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan, di balik masalahku ini, Tuhan sudah rencanakan terbaik. Tidak kelihatan, jangan lihat kenyataan. Bagi yang belum mendapatkan pasangan hidup, yang lagi bergumul dalam doa, katakan, waktu Tuhan yang terbaik. Katakan kita mau seperti apa pasangan hidup kita. Ceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Panggil dia Bapak, berseru kepadanya. Orang tua bisa mendoakan, tetapi anak-anak pun juga berdoa, berkomitmen sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik. Jadi bagi anak-anak muda yang belum memiliki pasangan hidup, percayalah kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menyediakan terbaik. Perkatakan yang baik. Waktu Tuhan yang terbaik. Perkatakan kalau mau tahun ini. Perkatakan Tuhan kalau Engkau menghendaki. Jadi beda kehendak kita sama kehendak Tuhan itu berbeda. Kadang kita maunya tahun ini, tetapi tidak terjadi. Jangan kecewa. Tetap katakan, Tuhan baik, Tuhan akan menyediakan. Ada bagian yang kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Bagian yang kita lakukan adalah apa? Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Kita memperbaiki diri kita. Jadi pernah ada suatu konseling. Seorang datang, kenapa ya kok bisa dapat suami yang baik? Suami yang takut akan Tuhan, suami yang nggak merokok, suami yang cinta Tuhan, kok bisa dapat, temu di mana? Ya Tuhan yang kasih, Tuhan yang kirim. Pada saat itu saya masih ingat, saat saya remaja, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik dalam hidupku. Beberapa pria datang, saya minta tanda kepada Tuhan. Sign. Minta tanda kepada Tuhan. Benar apa tidak ini dari Tuhan? Kalau benar dari Tuhan, pasti Tuhan kasih tanda. Kadang saya meminta tanda yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Salah satu tanda, saya ke gereja pada waktu itu bersama orang tua saya. Pelayanan, saya ikut pelayanan orang tua saya ke Malang. Hari Minggu tepatnya itu, saya masih ingat. Di dalam gereja saya berdoa. Sesuatu saya berpikir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa ya Tuhan? Aku mau minta sesuatu yang tidak mustahil, yang mustahil itu tadi. Saya minta seperti begini sama Tuhan. Tuhan, kalau setelah selesai pulang gereja ini, saya tuh ketemu sama pacar saya itu, yaitu Raymond Erwin Anderson. Saya ketemu sama dia, pulang gereja ini. Padahal saya di Malang, kita tinggal di Surabaya. Tetapi itu suatu hal yang mustahil kalau saya pikir gimana dia bisa muncul, saya nggak kasih tahu dia. Dia selalu berpikir saya ke Nginden, gereja Betani di Nginden, gereja Betani di Manyar. Jadi saya waktu itu berdoa, pulang kalau dia pasangan hidupku dia muncul Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta tanda sama Tuhan. Satu tanda itu ternyata Tuhan genapi. Saat saya pulang gereja saya kaget. Kenapa? Saya melihat dia, melihat Raymond Erwin itu sebagai suami saya ya, melihat dia ada di gereja, dia mengikuti dan dia duduk di belakang. Puji Tuhan, akibatnya saya senang sekali pulang itu papa saya bilang, kamu bisa pulang sama Erwin Nike. Wah senang sekali saya bisa pulang sama Erwin, perjalanan pulang ke Surabaya. Rasanya waktu itu begitu menyenangkan walaupun cuma sebentar ya. Begitulah ceritanya salah satu kisahnya. Jadi mintalah tanda dari Tuhan. Apapun dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang penting maksudnya di sini. Jangan berpikir kita minta keputusan mau makan aja tanya Tuhan. Mau makan apa Tuhan hari ini? Enggak, bukan seperti itu. Keputusan yang kita tanya sama Tuhan. Keputusan yang penting seperti apa? Mau jual beli rumah,
kita tanya Tuhan. Mau memilih anak sekolah, kita tanya Tuhan. Karena itu keputusan-keputusan yang penting. Tetapi keputusan-keputusan yang bisa kita lakukan dalam arti Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Contohnya kita mau makan apa, makan ini itu, kita mau pilih restoran, kita mau ke gereja kemana. Tuhan kasih kita hikmat. Yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Amin. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya dalam pergumulan doa kita. Contohnya saja dalam pergumulan doa kita. Saat putri saya yang pertama mau kuliah tahun lalu, dia kepinginnya di UPenn University. Tetapi Tuhan menjawab lain. Yang diterima bukan di UPenn. Yang diterima di Drexel University. Beda, nggak sama. Tetapi saya berkata kepada anak saya, tetap bersyukur. Kamu diterima di Drexel. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kamu diterima di Drexel. Tetap bersyukur. Sekolah yang baik, fokus, komitmen. Supaya kamu selesai tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Setelah beberapa bulan dia mengalami perjalanan kuliahnya. Dia merasakan, Mami, aku nih sekarang suka banget loh di Drexel. Dia suka banget. Nah, makanya percaya kalau kita bersyukur, kalau dia dulu di UPenn, ternyata teman-temannya belum tentu sama dengan teman-teman yang sekarang ada di Drexel. Sekarang dia senang sekali bisa sekolah di Drexel ini. Karena itu saya percaya kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Amin. Begitu juga dengan anak saya yang kedua dan ketiga. Saya lagi bergumul untuk sekolahnya yang akan datang, untuk kuliah yang akan datang. Tetapi tetap percaya, libatkan Tuhan senantiasa. Mari kita juga lihat firman Tuhan dalam Yakobus 4, ayat 13-17. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena hidup ini adalah sementara. Di ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita harus tahu, melakukan apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terindah. Rencananya pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Asal kita senantiasa melibatkannya dalam setiap perencanaan. Sehingga saat kita mengambil keputusan, tidak salah. Tidak salah langkah. Keputusan yang kita ambil, jika kita melibatkan Tuhan, semuanya baik, semuanya indah, dan kita bisa hidup berkemenangan. Yusuf tadi, kenapa hidupnya berkemenangan? Karena dia hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita tuh menjadi musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Perhatikan di Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yusuf ini tahu kebenaran ini. Dia tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau bersahabat dengan dunia ini. Sehingga dia memilih hidup takut akan Tuhan.
Dia tidak tergoda dengan istri Potifar. Dia mau hidup dalam takut akan Tuhan. Karena dosa selalu ada akibatnya. Dosa itu memang kelihatannya enak di depan, tetapi akibat dosa itu tidak enak. Jadi kita harus bersyukur kita boleh hidup beriman, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita akan beroleh hidup dalam anugerahnya. Yakobus 4 ayat 10. Firman Tuhan terakhir. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kuncinya supaya rencana Tuhan ini benar-benar tergenapi dalam setiap hidup kita. Kita menerima rencana Tuhan yang terindah. Hiduplah takut akan Tuhan dengan tidak kompromi terhadap dosa. Tidak bersahabat dengan dunia. Yang kedua, hiduplah dalam kerendahan hati. Saat kita berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati, di situ favor Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Baik itu untuk keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, libatkanlah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tidak bersahabat dengan dunia, dan hidup dalam kerendahan hati. Amin. Saya tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Boleh tergenapi dalam setiap hidup kami. Kami mau memilih Tuhan, memilih hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami tidak mau bersahabat dengan dunia ini. Kami mau hidup dalam kerendahan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik yang mengikuti Zoom maupun yang mengikuti ulangan daripada YouTube ini, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberikan terbaik Tuhan. Kami percaya kami boleh hidup dalam rencana Tuhan yang terindah. Engkau pakai hidup kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang terindah itu boleh tergenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.